Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan serta mendemonstrasikan hasil rangkaian alat yang telah kami buat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Loisa Petronella Silalai dan partner Saya Miftahul Jannah. Di sini kami akan menjelaskan serta mendemonstrasikan hasil rangkaian alat yang telah kami buat dengan judul Rancang Bangun Pintu Pintar Berbasis IoT dengan Sistem Autentikasi Iris Mata dan sudah terhubung ke platform Telegram Bot. Langsung saja masuk ke videonya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari hasil proyek inovasi yang telah kami selesaikan, yaitu saat ini sistem keamanan rumah masih banyak menggunakan kunci manual, kartu RFID, atau sidik jari. Permasalahan yang sering terjadi antara lain kunci yang mudah hilang, tertinggal, atau disimpan di tempat tersembunyi sehingga sangat berisiko untuk disalahgunakan oleh orang lain. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Rumah Fidel sebagai mitra yang kami pilih, yaitu sistem penguncian yang digunakan masih manual dan memiliki kebiasaan meninggalkan kunci di tempat tertentu agar dapat digunakan oleh anggota keluarga yang lain. Kebiasaan ini justru meningkatkan risiko keamanan. Selain itu, sistem berbasis sidik jari dan kartu RFID masih memiliki kelemahan seperti akurasi menurun atau kartu mudah digandakan. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang lebih aman, akurat, dan dapat dipantau secara real-time. Autentikasi iris mata dipilih karena memiliki pola unik pada setiap individu dan sulit dipalsukan. Teknologi ini kemudian dikombinasikan dengan IoT menggunakan microcontroller ESP32 dan Telegram Bot agar sistem dapat dikontrol dari jarak jauh melalui smartphone. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari proyek ini. Yang pertama, menerapkan autentikasi iris mata sebagai metode pengamanan pintu rumah. Yang kedua, mengembangkan pintu pintar berbasis IoT yang dapat dikontrol dan dipantau secara real-time. Yang ketiga, mengurangi resiko kehilangan atau penyalahgunaan kunci. Dan yang keempat, yaitu memberikan sistem keamanan yang lebih aman, praktis, dan mudah digunakan. Selanjutnya, adapun konsep dan cara kerja alat yang telah kami buat. Konsep utama alat ini adalah menggabungkan biometrik iris mata dengan IoT. Selain dari konsep alat ini, terdapat juga cara kerja alat ini, yang dimana sistem menyala dan berada dalam kondisi siap. Kamera ESP32 akan mengambil citra iris mata pengguna. Kemudian, pola iris dibandingkan dengan data yang telah terdaftar. Jika sesuai, maka LED hijau akan menyala, buzzer akan berbunyi, dan solenoid akan membuka pintu. Jika tidak sesuai, maka LED merah akan hidup, menandakan pintu tetap dalam keadaan terkunci. Status pintu dikirimkan ke Telegram secara real time. Dan yang terakhir yaitu sensor read switch mendeteksi apakah pintu terbuka atau tertutup. Dengan sistem ini, hanya pengguna yang terdaftar iris matanya yang dapat membuka pintu tersebut. Manfaat dari proyek inovasi ini antara lain meningkatkan keamanan rumah karena menggunakan autentikasi iris mata. Yang kedua, mengurangi risiko kehilangan atau duplikasi kunci. Yang ketiga, memudahkan pemilik rumah untuk memantau dan mengontrol pintu dari jarak jauh. Yang terakhir itu memberikan notifikasi secara real time jika terjadi akses tidak sah untuk memasuki ke dalam rumah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen serta fungsi dari beberapa alat-alat yang kami gunakan untuk membuat rancang bangun pintu pintar berbasis IoT dengan sistem autentikasi iris mata. Yang pertama itu ada microcontroller ESP32 CAM yang digunakan sebagai pengendali utama sistem, pengambilan citra iris mata, serta penghubung ke jaringan internet karena ESP32 CAM ini mempunyai modul Wi-Fi. Selanjutnya itu ada solenoid door lock yang fungsinya itu sebagai pengunci pintu elektronik yang akan membuka atau mengunci pintu secara otomatis. Selanjutnya itu ada relay 1 channel yang dimana yang digunakan ini sebagai penghubung antara ESP32 CAM dan solenoid karena kebutuhan tegangan di antara kedua komponen itu berbeda. Selanjutnya, kami menggunakan sensor magnetic door sensor atau sensor read switch yang digunakan untuk mendeteksi kondisi pintu terbuka atau tertutup. Serta kami juga menggunakan dua indikator yaitu LED merah dan LED hijau yang fungsinya sebagai indikator akses ditolak atau akses diterima saat
mengakses pintu. Selanjutnya itu ada buzzer, yang dimana buzzer ini fungsinya sebagai indikator suara jika terjadi keberhasilan dalam mengakses pintu. Ini buzzer akan aktif berbarengan dengan lampu LED hijau. Selanjutnya itu ada adaptor 12 volt dan buck converter, yang dimana fungsinya ini sebagai sumber daya serta penurun tegangan agar sistem bekerja dengan stabil. Dan yang terakhir itu kami menggunakan telegram board yang fungsinya untuk monitoring dan kontrol jarak jauh dengan fitur membuka pintu, mengunci pintu, mengambil foto, serta melihat status sistem. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan cara kerja rangkaian menggunakan telegram board. Pertama, kita bisa menghubungkan sumber arusnya menggunakan adapter 12 volt 2 ampere. Kemudian mengklik tombol saklar. Nah, di sini sebelumnya kami menggunakan LED merah karena LED merahnya terjadi masalah atau tidak hidup, kami menggantinya menjadi LED biru. Kemudian di sini LED biru menandakan bahwasanya pintu terkunci dan buzzer akan mati. Selanjutnya masuk pada fitur-fitur yang terdapat pada telegram board kami. Di sini kami memiliki 4 fitur. Yang pertama, buka pintu, ambil foto, kunci pintu, dan yang keempat yaitu status sistem. Ketika fitur yang pertama diklik atau buka pintu, maka LED hijau akan hidup dan buzzer akan hidup. Bus solenoid akan membuka. Kemudian di sini ada fitur foto. Sebelumnya buzzer hanya hidup beberapa detik saja untuk menandakan pintu terbuka. Ketika telegram boardnya mau menjalankan fitur ambil foto, maka akan segera memproses dan mengambil foto. Setelah mendeteksi pola iris mata yang sudah terdaftarkan, LED hijau akan hidup, buzzer akan hidup, dan solenoid akan membuka sehingga pintu dapat dibuka. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya buzzer akan hidup hanya beberapa detik yang menandakan bahwasanya pintu telah terbuka. Kemudian masuk pada fitur yang terakhir, yaitu status sistem. Ketika diklik, maka akan menampilkan status sistem. Karena tadi pintunya sudah saya tutup, maka kunci pintu red switch-nya akan membaca bahwasanya pintu rapat dan kunci tetap terbuka karena masih dengan posisi yang terbuka. Kesimpulan dari proyek inovasi pintu pintar berbasis IoT dengan autentikasi iris mata ini telah berhasil dirancang dan diuji dengan baik. Sistem mampu bekerja secara otomatis, akurat, dan dapat dipantau secara real-time melalui bot telegram. Kami berharap inovasi ini dapat menjadi solusi alternatif dalam meningkatkan keamanan rumah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Sekian dari penjelasan kami, semoga penjelasan dan alat yang kami buat dapat bermanfaat bagi semuanya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Bye.